Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dan organisasi Front Persaudaraan Islam yang dulu dikenal berseberangan, kini berada di satu barisan untuk mendukung pasangan Ridwan Kamil Suswono di Pilgub Jakarta 2024. Sementara itu pasangan Pramono Anung Rano Karno didukung oleh Anies Baswedan dan juga Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Adu kekuatan dukungan ini menandakan tidak ada lawan atau kawan yang abadi. Pada Pilkada Jakarta 2017, Anies Baswedan didukung oleh Rizik Syihab yang merupakan imam besar FPI kala itu. Sementara Ahok disokong oleh PDIP, di mana kala itu Jokowi yang menjabat sebagai Presiden Indonesia masih berhubungan mesra dengan partainya. Pada Pilkada Jakarta 2024 ini, dua paslon, yakni RK Suswono dan Pramono Rano, seolah beradu efek dukungan dari tokoh-tokoh besar. DPD FPI DKI Jakarta secara resmi menyatakan dukungannya kepada RK Suswono dalam Pilkada Jakarta 2024. Keputusan ini pun diumumkan melalui surat keputusan yang ditandatangani pada 15 November lalu oleh Ketua DPD FPI DKI Jakarta Habib Zain bin Umar Alatas dan Sekretaris DPD FPI DKI Jakarta Habib Hasyik Al-Hadad. Dalam surat tersebut, FPI DKI Jakarta menyatakan dukungannya untuk pasangan calon Ridwan Kamil sebagai calon gubernur dan Suswono sebagai calon wakil gubernur Jakarta. Dukungan ini menegaskan komitmen FPI Jakarta dalam mendukung pemimpin yang dianggap mampu membawa perubahan positif bagi Jakarta dan umat Islam di wilayah tersebut. Dalam keterangannya, FPI Jakarta juga mengimbau kepada seluruh anggotanya untuk senantiasa menjaga ukhuwah Islamiyah yang merujuk pada persaudaraan dan kebersamaan antara sesama umat Muslim, serta menjaga ketertiban umum selama proses Pilkada 2024 berlangsung. Jokowi pun memberikan dukungan senada untuk Ridwan Kamil Suswono. Menurut Jokowi, Ridwan Kamil memiliki rekam jejak yang mumpuni dengan segala pengalamannya sebagai pemimpin, sehingga layak untuk memimpin Jakarta. Di sisi lain, pasangan Pramono Rano juga sudah bertemu dengan Anies Baswedan di Lebak Bulus, Jakarta Selatan pada Jumat lalu. Pertemuan itu menjadi tanda bahwa Anies yang merupakan mantan gubernur Jakarta telah menentukan sikap di Pilgub Jakarta tahun ini. Juru bicara Anies, Angga Putra Fitrian, mengatakan pertemuan itu tidak sekedar menjadi tanda dukungan Anies kepada cagup-cawagup di Pilgub Jakarta. Menurut dia, pertemuan itu sekaligus menjadi arahan untuk para pendukung Anies untuk bergerak memenangkan Pramono Rano. Sejalan dengan hal tersebut, pihak-pihak yang mengklaim mewakili pendukung Ahok alias Ahoker dan juga pendukung Anies Baswedan alias Anak Abah melakukan pertemuan di kawasan Senayan, Jakarta Pusat pada 17 November lalu. Pertemuan itu disebut dilakukan sebagai langkah konsolidasi untuk memenangkan Pramono Rano di Pilgub Jakarta. Koordinator Bidang Relawan Tim Pemenangan Pramono Rano, Amar Syah Purba, mengatakan konsolidasi antara Ahoker dan Anak Abah merupakan tindak lanjut dari pertemuan antara Pramono Rano dan Anies Baswedan beberapa waktu lalu. Pertemuan itu juga sekaligus menandakan bahwa antara Ahoker dan Anak Abah telah bersatu untuk mendukung Pramono Anung dan Rano Karno dalam Pilkada Jakarta 2024. Menurut dia, dukungan dari Ahok dan Anies kepada Pramono Rano merupakan hal yang biasa. Pasalnya dua mantan gubernur Jakarta itu sama-sama memiliki masa yang besar, yang notabene selama ini bertolak belakang. Sementara itu, Sekjen PDIP Hasto Kristianto menanggapi soal dukungan Jokowi ke Ridwan Kamil Suswono di Pilkada Jakarta tahun ini. Hasto menilai dukungan yang diberikan Jokowi justru bisa berdampak negatif pada pasangan nomor urut 1 tersebut. Pasalnya dukungan Jokowi disebut tidak mulus diterima seluruh masyarakat Jakarta.
Justru belakangan muncul reaksi negatif publik atas dukungan tersebut. Sehingga bisa jadi sebaliknya, dukungan Jokowi ke Ridwan Kamil Suswono dapat menguntungkan pasangan Pramono Anung Rano Karno. Dia pun yakin Pramono Anung dan Rano Karno bisa menang dalam satu putaran Pilkada Jakarta 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa hudah amma ba'd. Kami segenap para pengurus FPI DKI Jakarta pada pagi hari ini alhamdulillah sudah bertemu bersama calon gubernur DKI Jakarta nomor urut 1 Bapak Haji Muhammad Ridwan Kamil dan calon wakil gubernur Bapak Haji Suswono. Dan alhamdulillah pertemuan pada pagi hari tadi mendapatkan sebuah kesepakatan bahwa beliau telah menandatangani fakta integritas yang telah kami sodorkan melalui Front Persaudaraan Islam DKI Jakarta. Adapun pada hari ini, pada siang hari ini, kami akan menyatakan surat keputusan dukungan terhadap paslon calon gubernur nomor urut 1 Bapak Haji Ridwan Kamil dan calon wakil gubernur Bapak Haji Suswono sesuai dengan hasil kesepakatan rapat petinggi Dewan Pimpinan Daerah FPI DKI Jakarta. Bismillahirrahmanirrahim. Surat keputusan nomor 017 garis miring SK Pilgub garis miring DPD FPI DKI garis miring Jumadil Awal garis miring 2024 Dewan Pimpinan Daerah Front Persaudaraan Islam DKI Jakarta terkait pemilihan calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta. Sehubungan akan diselenggarakannya kontestasi pemilihan calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta periode 2024-2029. Oleh karenanya, kami Dewan Pimpinan Daerah Front Persaudaraan Islam DKI Jakarta menyampaikan sebagai berikut. Mengingat 1. Bahwa pemilihan calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta merupakan suatu hal yang sangat penting demi terlahirnya pemimpin yang peduli akan kemaslahatan masyarakat DKI Jakarta. 2. Bahwa sampai saat ini DKI Jakarta masih menjadi pusat pemerintahan Republik Indonesia sehingga menjadi barometer terhadap wilayah yang lainnya. Menimbang 1. Keputusan Ijtima Ulama tahun 2023 nomor 05 garis miring Ijtima garis miring Jumadil Ula garis miring 1945 Hijriah. 2. Maklumat Tripilar tentang panduan Pilkada Serentak 2024 tertanggal 12 September 2024 garis miring 08 Rabiul Awal 1446 Hijriah. 3. Dewan Pimpinan Daerah Front Persaudaraan Islam DKI Jakarta saat ini mendapat banyak pertanyaan dari berbagai ormas Islam dan umat Islam mengenai sikap politik terkait pemilihan calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta. 4. Surat Fakta Integritas tertanggal 15 November 2024 yang telah kami sampaikan kepada calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta. Memperhatikan 1. Bahwa Dewan Pimpinan Daerah Front Persaudaraan Islam DKI Jakarta mengikuti segala arahan serta keputusan Ijtima Ulama serta Dewan Pimpinan Pusat Front Persaudaraan Islam dalam menentukan arah politik. 2. Memperhatikan maklumat yang telah dikeluarkan Tripilar. Dewan Pimpinan Daerah Front Persaudaraan Islam DKI Jakarta memilih pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur yang paling sedikit mudaratnya dalam Pilkada 2024 khususnya di DKI Jakarta. 3. Bahwa telah ditandatangani fakta integritas yang telah kami berikan kepada pasangan calon gubernur Haji Ridwan Kamil dan calon wakil gubernur Haji Suswono tertanggal 15 November 2024. Memutuskan 1. Bahwa kami menyatakan untuk mendukung pasangan calon Haji Ridwan Kamil dan calon wakil gubernur Haji Suswono dalam Pilkada 2024. 2. Diserukan kepada seluruh anggota FPI khususnya serta umat Islam DKI Jakarta pada umumnya dalam menghadapi Pilkada 2024 agar tetap selalu menjaga ukhuwah Islamiyah serta menjaga ketertiban umum dalam Pilkada
yang berasaskan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, serta beradab demi meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian surat keputusan ini kami buat dengan harapan dijadikan sebagai pedoman untuk umat Islam di DKI Jakarta dalam menghadapi kontestasi politik pemilihan calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta. Jakarta, 15 November 2024, garis miring 13 Jumadil Awal 1446 Hijriah. Habib Zain bin Umar Al-Atos, Ketua DPD FPI DKI Jakarta. Habib Hadzik Al-Haddad, SPDI, Sekretaris DPD FPI DKI Jakarta. Abuya Habib Hamid bin Abdullah Al-Kaf, Penasehat DPD FPI DKI Jakarta. Demikian surat pernyataan dan keputusan ini kami sampaikan dan insya Allah menjadi rujukan dan pedoman bagi umat Islam yang ada di wilayah DKI Jakarta. Takbir! Allahu Akbar. Takbir! Allahu Akbar. Takbir! Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ada sahabat-sahabat akan sebagai bagian dari hulu balang raja itu. Tapi kita adalah negara republik yang berideologi Pancasila, sehingga yang namanya kekuasaan itu berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dan sebagai insan yang bertakwa kepada Tuhan, seluruh calon-calon kepala daerah dari PDI Perjuangan itu juga percaya dari rahmat dari Tuhan yang Maha Kuasa, bukan rahmat dari orang yang punya dana banyak, orang yang sebelumnya memegang kekuasaan, bukan seperti itu. Karena itulah kami bergerak dengan penuh keyakinan. Amin 7 ini mengingatkan bahwa PDI Perjuangan untuk setia pada seluruh tujuan politik di dalam membangun peradaban Indonesia, di dalam membangun Indonesia Raya kita, bahkan dalam peta Indonesia sebagai satu kesatuan visi sebagai negara maritim terbesar di dunia, negara kepulauan terbesar di dunia, sehingga seluruh visi-misi dari pasangan calon kepala daerah telah dipersiapkan oleh partai berdasarkan kajian dari seluruh pakar dan juga masukan dari masyarakat tentang berbagai problematika yang harus diatasi oleh setiap calon kepala daerah dari PDI Perjuangan. Nah, pada kesempatan ini kami juga ingin menyampaikan pesan dari Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Profesor Dr. Megawati Soekarno Putri, dan kami mohon bantuan rekan-rekan pers nanti untuk dapat menyampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia, karena inilah demokrasi yang harus kita perjuangkan, demokrasi yang menempatkan pentingnya kemerdekaan dan kedaulatan rakyat jauh dari intimidasi. Tentu mari bersama-sama kita saksikan pesan dari Ibu Ketua Umum. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Marilah kita pekikan salam nasional kita. Salam Pancasila. Merdeka, merdeka, merdeka. Kepada seluruh rakyat Indonesia yang saya cintai dan banggakan, pada hari Rabu tanggal 27 November 2024 yang akan datang, seluruh masyarakat Indonesia akan menjalankan tugas dan tanggung jawabnya melalui pilkada secara serentak. Pilkada harus menjadi momentum untuk memilih pemimpin terbaik, pemimpin yang mumpuni, pemimpin dengan rekam jejak prestasi yang baik dan bertanggung jawab bagi masa depan bangsa. Saudara-saudara sekalian, rakyat Indonesia, download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.